웃어? 말로 안 했잖아! Bagaimana jika kamu punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu, mengubah takdir dan nasib orang tuamu? Apa yang akan kamu lakukan? Review film kali ini, Mimin akan bahas drakor berjudul Twinkling Watermelon yang dibintangi oleh Ryo Eun, Choi Yun Wook, Shin Eun Soo, dan Solena. Film ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga sederhana yang tunarungu dan tunawicara. Hanya anak bungsunya yang bernama Eun Gyul yang terlahir normal, sementara anggota keluarganya yang lain tidak. Eun Gyul adalah anak yang baik hati, hangat dan pandai. Dialah yang menjadi penerjemah bagi kedua orang tuanya, bagi orang-orang di sekitarnya. Namun karena kondisi keluarganya itu, Eun Gyul merasa kesepian, berbeban berat, dan sering dibully oleh teman-temannya. Eun Gyul merasakan pressure untuk harus menjadi pintar dalam segala hal, agar orang tuanya tidak dihina. Suatu ketika, Eun Gyul dipaksa memberi contekan ulangan oleh anak pemilik rumah yang disewa oleh keluarga Eun Gyul. Tapi Eun Gyul menolak berbuat curang. Dia malah dibully habis-habisan karena hal tersebut. Di tengah-tengah kesetresannya, Eun Gyul berjumpa dengan Pak Viva, lelaki tua pemilik toko gitar. Pak Viva lah yang menghiburnya dan memberinya kegembiraan baru dalam menjalani hidupnya dengan mengajarinya bermain gitar. Tak disangka, ternyata Eun Gyul juga berbakat dalam bermain gitar. Beberapa waktu kemudian, pada waktu Eun Gyul pergi menemui Pak Viva, terjadi insiden kebakaran di rumah Eun Gyul akibat puntung rokok yang tidak sengaja mengenai tirai kamar Eun Ho kakaknya. Beruntung, walaupun rumahnya ludes terbakar, tapi Eun Ho dan Eun Gyul serta kedua orang tuanya selamat. Di tempat yang berbeda, Pak Viva juga meninggal mendadak akibat sakit jantung. Eun Gyul sangat terpukul karena kehilangan mentor sekaligus teman terbaiknya. Sekian tahun kemudian, Eun Gyul sudah tumbuh dewasa dan hendak menjadi calon dokter. Namun, hobi bermain gitarnya masih dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Pada waktu Eun Gyul manggung, ayahnya melihatnya dan sangat marah akan hal itu. Eun Gyul dan ayahnya bertengkar hebat. Setelah pertengkaran itu, Eun Gyul tidak sengaja melihat ada toko aneh bernama La Vida Music. Di toko La Vida itu, dia berjumpa pria aneh yang mau membeli gitar yang hendak dibuang oleh Eun Gyul. Setelah keluar dari toko La Vida, Eun Gyul malah kembali ke masa lalu ke tahun 1995, ke zaman ayahnya masih SMA. Lebih anehnya lagi, ayahnya bisa mendengar dan bisa berbicara normal. Di masa itu, ayahnya sedang tergila-gila dengan seorang wanita cantik bernama Choi Sekyung, hingga membentuk grup band musik demi menarik hati Sekyung. Benar-benar sosok yang berbeda dengan sosok ayah yang dikenal oleh Eun Gyul selama ini. Eun Gyul juga baru mengetahui jika masa muda ibunya ternyata sangat berat akibat perlakuan jahat dari nenek tiri Eun Gyul. Eun Gyul lah yang menjadi tutor bagi versi muda ayah dan ibunya. Dia juga berusaha mati-matian mengubah nasib dan takdir kedua orang tuanya. Apakah Eun Gyul berhasil melakukannya? Apa penyebab ayahnya yang semula normal menjadi tunarungu? Dan yang terpenting, bagaimana cara Eun Gyul kembali ke masa kini? Drakor ini cukup bagus karena ide ceritanya yang unik.
Walaupun di pertengahan cerita berjalan agak lambat. Saya beri nilai 7,5/10. Yuk, buruan kalian lihat drakor Twinkling Watermelon ini. Oke, see you next time.